Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke lapangan mengembala keledai, membawa unta ke tanah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan Ibu Ayu membawakan pantun. Buah duku ada getahnya, enak dimakan kupas kulitnya. Anak soleh jawab salamnya, jawaban salam wajib hukumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita nikmat begitu besar. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, Ibu Ayu akan mengisi kultum yang berjudul membalas jasa orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa bagi hidup kita. Kita tahu bahwa jasa orang tua kita mungkin tidak akan pernah kita bisa balas. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang tua kita. Ada sebuah kisah, suatu saat Abu Hurairah melihat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan seorang pemuda dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Pemuda tersebut melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Lalu Ibnu Umar pun mendendangkan syair. Inni laha dhahir muhammuzallalu in uz'irat rikabuha lam uzwar. Yang artinya, aku bagi ibuku bagaikan onta yang jinak. Jika hewan tunggangannya nanti akan memberontak, tidaklah aku demikian. Lalu pemuda tersebut pun menemui Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah sikap baktiku ini sudah bisa membalas jasa ibuku?" Ibnu Umar pun menjawab, "Tidak. Yang engkau lakukan ini tidak sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu." Hadis ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dari kisah ini yang bisa kita ambil adalah tingginya kedudukan keduanya, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an sudah membahasnya. Salah satunya sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an bil walidaini ihsana. Yang artinya, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kedudukan untuk beriman kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, dan besarnya kewajiban kita sebagai seorang anak untuk membahagiakan kedua orang tua kita.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan kedudukan orang tua. Ada sebuah kisah, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hamba ingin bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Sholat pada waktunya." Kemudian Ibnu Mas'ud pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah pun kembali menjawabnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik anak soleh dan solehah, salah satu cara membalas jasa kedua orang tua kita dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian harus meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga, menjaga tutur kata yang baik dan berperilaku yang baik. Yang keempat, menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang tua kalian. Yang kelima, harus rajin beribadah. Dan yang keenam, mendoakan kedua orang tua. Baiklah anakku yang soleh dan solehah, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Setelah itu mengharap pahala dari Allah dan pertolongannya. Semoga hukum yang Bu Ayu sampaikan bermanfaat ya nak ya. Sekian dulu hukum dari Bu Ayu. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga hukum ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wassalam.